Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nul Putuswartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tentang revisi tes awal praktikum kinetika reaksi enzim. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Jawabannya, tujuan praktikum kinetika reaksi enzim adalah untuk menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim. Soal nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Jawabannya, yang pertama yaitu dengan cara dibandingkan dengan enzim murni. Dilakukan dengan membandingkan enzim yang diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan mikrogram. Sebagai contoh, misalnya enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara di atas jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Kemudian cara yang kedua yaitu mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dengan pengukuran persentase T melalui spektrofotometer 20 positif, maksudnya 20 plus, di mana dari persentase T akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Jawabannya, Vmax suatu enzim adalah laju reaksi awal maksimum atau suatu kondisi di mana V atau kecepatan tidak dapat bertambah lagi seiring dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Km merupakan ukuran stabilitas kompleks atau enzim substrat, yaitu kecepatan penguraian kompleks enzim substrat sama dengan kecepatan pembentukan kompleks enzim substrat. Km juga didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Soal nomor 5, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Jawabannya, manfaat mempelajari kinetika reaksi enzim adalah dalam makhluk hidup, kinetika reaksi enzim bermanfaat untuk menjelaskan cara kerja enzim dan memprediksi bagaimana enzim berperilaku dalam organisme hidup. Sedangkan dalam bidang industri, kinetika reaksi enzim bermanfaat untuk mengetahui harga Vmax dan Km untuk mendapatkan hasil produk yang maksimum. Soal nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Jawabannya, cara menentukan harga Km dan Vmax dengan mudah yaitu dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis atau 1 per V dengan konsentrasi substrat atau 1 per konsentrasi substrat, atau pernyataan ini biasanya disebut dengan plot line Weaver-Burk. Nah, ini merupakan plot atau hubungan antara kecepatan reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat. Seperti itu plotnya. Kemudian soal nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Jawabannya, tahap mekanisme enzimatik yaitu pertama-tama enzim akan bereaksi dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian dari kompleks enzim substrat ini akan berdisosiasi lagi menjadi enzim produk, dan dari enzim produk ini juga akan berdisosiasi menjadi enzim dan produk. Nah, adapun 3 tahapan kerja enzim atau E terhadap substratnya atau S. Yang pertama, substrat akan melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen untuk membentuk kompleks substrat enzim. Nah, ini enzim akan melekat dengan substratnya, membentuk kompleks enzim substrat dan menggunakan ikatan non-kovalen. Kemudian tahap yang kedua yaitu enzim melakukan reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk enzim kompleks produk. Nah, ini akan bereaksi dengan substrat lagi, membentuk kompleks enzim produk yang ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu produk meninggalkan tapa aktif enzim atau sisi aktif enzim tersebut siap, dan enzim tersebut siap untuk kembali melakukan proses yang sama dengan substrat yang baru. Begitu seterusnya. Soal nomor 8,
Gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Jawabannya, variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini disediakan sebuah grafik grafik antara energi dengan konsentrasi dengan koordinat reaksinya. Nah, pada kurva ini, puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna merah, yang ini, warna merah, merupakan kurva energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis, sedangkan puncak kurva yang dengan warna biru merupakan kurva energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Nah, yang warna merah ini merupakan tanpa menggunakan katalis, sedangkan yang biru ini dengan menggunakan katalis. Nah, dari kurva tersebut, berarti penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk melakukan reaksi, karena katalis akan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung dengan cepat. Dengan kata lain, reaksi dengan menggunakan katalis jauh lebih rendah daripada reaksi tanpa menggunakan katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama. Jadi di sini dapat diketahui bahwa yang merah ini merupakan reaksi tanpa menggunakan katalis atau tanpa enzim, sedangkan yang biru ini merupakan reaksi dengan menggunakan katalis. Nah, di sini dapat diketahui perbandingan jumlah energi yang digunakan, di mana jika reaksi tanpa menggunakan katalis itu membutuhkan energi aktivasi yang lebih besar, sedangkan dengan menggunakan katalis itu energinya lebih kecil. Ini merupakan dengan menggunakan mohon maaf tanpa menggunakan katalis, dan ini merupakan dengan menggunakan katalis. Jadi yang dengan menggunakan katalis itu memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, adapun hal yang dapat dilakukan oleh enzim untuk menurunkan energi aktivasi, yang pertama yaitu menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Contohnya mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika terikat dengan enzim. Kemudian yang kedua, menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Yang ketiga, menyediakan lintasan reaksi alternatif. Contohnya, bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Dan yang terakhir yaitu menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Soal nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Jawabannya, kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten yaitu enzim bergabung dengan substrat atau ES. Kompleks CES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat membentuk enzim dan produk atau P. Konstanta kecepatan K1, K2, K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing proses katalitik. Pada konsentrasi substrat rendah, jika konsentrasi substrat dinaikkan 2 kali, maka kecepatan reaksi awal atau V0 meningkat 2 kali lipat, yang berarti bahwa pada konsentrasi substrat rendah, kecepatan reaksi enzimatis berorde 1. Akan tetapi, pada konsentrasi substrat yang lebih tinggi, peningkatan konsentrasi substrat akan menyebabkan perubahan V0 sangat kecil, dan pada konsentrasi substrat yang sangat tinggi, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan mengubah atau mempengaruhi harga V0, di mana harga V0-nya sudah konstan dan telah mencapai Vmax. Nah, jadi berdasarkan kinetika reaksi enzim menurut Michaelis-Menten itu, jika pada konsentrasi substrat rendah, konsentrasi enzimnya dinaikkan 2 kali, maka kecepatan reaksinya juga akan meningkat sebanyak 2 kali. Sedangkan jika konsentrasi substratnya sudah tinggi, kecepatan reaksi enzim itu tidak akan bergantung lagi pada konsentrasi substrat, karena pada saat konsentrasi enzim yang konsentrasi substrat yang sudah tinggi, itu V-nya sudah konstan karena sudah mencapai Vmax-nya, seperti itu. Kemudian soal nomor 10, tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, yaitu pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Jawabannya, hal ini dapat terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis aktivitas biokatalitik. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, reaksi yang terjadi memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Enzim dapat bekerja dengan baik jika berada dalam keadaan suhu optimal, yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya denaturasi protein atau enzim. Kemudian untuk pH netral, enzim dapat berbentuk ion positif ataupun ion negatif, karena di sini enzim merupakan suatu Zwitter ion atau bersifat Zwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat.
Soal nomor 11, berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim, substrat, dan produk. Jelaskan maknanya. Jadi ini merupakan suatu postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim bereaksi dengan substrat menggunakan K1 ataupun K2 menghasilkan enzim substrat. Kemudian enzim substrat ini juga berdisosiasi menggunakan K3, K4 membentuk enzim dan produk. Nah, jawabannya, sebelum menghasilkan produk, pertama-tama reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim dan substrat seperti biasa. Kompleks enzim substrat ini dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Ikatan pada substrat cenderung dapat pecah menjadi beberapa produk yang mana enzim akan terlepas kembali dan mengikat substrat baru yang akan menghasilkan produk baru. Konstanta kecepatan K1, K2, K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Soal nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dengan V0. Jawabannya, hubungan konsentrasi substrat dan V0 yaitu apabila konsentrasi enzim tetap dan substrat meningkat, V akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Dengan kata lain, pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi berbanding lurus dengan kecepatan substrat. Tetapi pada konsentrasi substrat yang lebih tinggi, laju peningkatan V menurun secara perlahan-lahan, hingga kemudian V hampir tidak bergantung pada konsentrasi substrat. Berikut ini merupakan gambar hubungan antara konsentrasi substrat dengan V0, di mana pada konsentrasi substrat rendah, ini merupakan konsentrasi substrat yang rendah, kecepatan reaksi akan berbanding lurus. Artinya, jika konsentrasi substrat diperbesar, maka kecepatan reaksi juga menambah besar. Namun, pada konsentrasi substrat yang tinggi atau sangat tinggi, perubahan konsentrasi substrat ini tidak akan mempengaruhi kecepatan laju reaksinya karena V-nya sudah konstan atau sudah mencapai Vmax, seperti itu. Kemudian soal nomor 13, apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Jawabannya, pada langkah percobaan ini akan terbentuk larutan berwarna coklat yang berasal dari larutan tripsin yang menunjukkan terjadinya reaksi enzimatis antara kasein yang berfungsi sebagai substrat dan tripsin yang berlangsung pada suhu optimal yaitu 35 derajat Celcius dan pH optimal yaitu pH 8 dengan adanya penambahan larutan buffer fosfat. Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius sebagai prakondisi untuk mengaktifasi reaksi enzimatis. Penambahan larutan buffer fosfat untuk memberikan kondisi pH 8 sehingga banyak terbentuk asam amino dalam larutan tersebut. Soal nomor 14, inkubasi selama 20 menit pada penangas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan kuat. Jawabannya, TCA berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim yang mana TCA ini bersifat asam. Enzim langsung menggumpal, sehingga saat TCA ditambahkan dapat menyebabkan denaturasi baik pada enzim maupun pada tripsin, sehingga enzim tidak akan aktif pada reaksi tersebut. Penggunaan penangas air bertujuan untuk membuat suhu di sekitarnya sama, dan pengadukan yang kuat bertujuan agar campuran dapat tercampur dengan baik, atau untuk menghomogenkan larutan yang kita buat. Nah, soal nomor 15, suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Jadi, diperoleh data konsentrasi enzim dan kecepatannya, di mana pada konsentrasi enzim 5,0 kali 10 pangkat min 2, kecepatannya 0,25 mikromol per liter. Begitu seterusnya sampai nomor 6. Bisa dilihat pada tabel di sini. Kemudian tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Nah, jadi kita disuruh untuk menentukan nilai Vmax dan Km-nya. Nah, di sini kita harus untuk menjawabnya, kita harus membuat sebuah tabel yang berisi turunan antara konsentrasi substrat dan kecepatannya. Nah, maka di sini ditambahkan kolom lagi 2, yang mana kolom yang pertama ini adalah 1 per konsentrasi substrat, jadi 1 dibagi dengan konsentrasi substrat ini. Diperoleh hasil seperti ini. Dan juga kolom yang nomor 2 ini 1 per kecepatan. Jadi 1 dibagi dengan kecepatan yang ada di sini. Diperoleh hasil seperti ini. Tinggal dibagi aja. Kemudian berdasarkan kurva, jadi setelah kita mendapat hasil yang ini kita buat plot
kita masukkan ke Excel, kita buat X dan Y-nya, di mana X-nya itu adalah konsentrasi substrat dan Y-nya adalah kecepatannya. Nah, didapatlah kurva seperti ini. Nah, berdasarkan kurva di samping, didapat persamaan garis. Nah, untuk mendapat persamaan garisnya ini, kita tinggal klik bulat-bulatnya yang ada di kurva ini, kita add thread line. Kemudian kita centang Y dan R-nya. Nah, jadi di sini didapat persamaan garis, yaitu Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5X ditambah 3,9875. Nah, persamaan ini kemudian dikaitkan dengan persamaan Lineweaver-Burk, yaitu persamaannya 1 per V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per Vmax, di mana dari persamaan garis ini akan diperoleh nilai Y itu sama dengan 1 per V0. Jadi, Y ini sama dengan 1 per V0. 5 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan Km per Vmax. X-nya sama dengan 1 per konsentrasi S. Dan 3,9875 sama dengan 1 per Vmax. Nah, ini. Kemudian, Vmax itu merupakan harga saat X-nya sama dengan 0. Maka, kita masukkan ke persamaan ini, di mana 1 per V0-nya sama dengan Y, seperti yang sudah saya bilang tadi, Km per Vmax-nya sama dengan 5X per 5 kali 10 pangkat min 5X, kemudian 5 kali 10 pangkat min 5, 1 per konsentrasi substratnya sama dengan X, dan 1 per Vmax-nya sama dengan 3,9875. Nah, kemudian kita substitusi harga X-nya sama dengan 0 ke persamaan ini. Maka, disubstitusi harga X-nya sama dengan 0, di sini diperoleh harga Vmax-nya sama dengan 0,25 mikromol per menit. Nah, sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per Km, yaitu harga saat Y-nya sama dengan 0. Jadi, sama seperti persamaan yang tadi, tinggal diganti Y-nya sama dengan 0. Diganti Y-nya sama dengan 0, diperoleh harga min 1 per Km sama dengan min 79750. Dengan demikian, min 1 per Km nilainya adalah min 79750. Maka harga Km adalah, kita ubah harga KM-nya menjadi 1 per 79750 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 5 mg per mililiter. Jadi, dari data yang sudah dijelaskan sebelumnya itu didapat harga Vmax-nya sebesar 0,25 mikromol per menit dan harga Km-nya sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 5 mg per mililiter. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai revisi tes awal praktikum kinetika reaksi enzim. Mohon maaf apabila masih terdapat jawaban yang salah atau keliru. Jika ada pertanyaan, nanti boleh kontak saya langsung di WhatsApp atau email saya. Jadi, untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.